Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa azzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin zal mursalin amal malaikatil muqarrabin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Bi rahmatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Hikmah Komplek Peruri Barangan ya? Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Masih saudara berarti kita, sama-sama Banten. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga yang saya hormati para mujahid subuh, luar biasa. Mujahid itu apa ya? Orang yang berjuang keras untuk sholat subuh, luar biasa. Jadi mujahid itu nggak harus angkat senjata loh Pak. Para mujahid subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa tidak? Karena pada waktu subuh dan asar para malaikat Allah yang bertugas di waktu siang dan di waktu malam berkumpul di waktu subuh dan asar, menyaksikan orang yang ta'abud takarub ibadah kepada Allah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bahwa seluruhnya bacaan solat subuh kita dipersaksikan oleh para malaikat Allah. Subhanallah. Karena malaikat yang penjaga malam itu telah selesai tugasnya di waktu subuh, dari asar sampai dari asar sampai subuh. Ngepos mereka di waktu subuh karena udah selesai. Malaikat penjaga siang juga ngepos di waktu yang sama, siap-siap aplusan menggantikan malaikat penjaga malam pada waktu subuh dan asar itu. Nah, terus setelah itu mereka menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah pada waktu subuh dan asar itu melaporkan kehadirat Allah Subhanahu. Itu Pak Bastian sholatnya di rumah apa di masjid? Karena kalau laki-laki abdolnya di masjid apa di rumah? Sholat 5 waktu di masjid. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak pernah sholat di rumah, sholat apalagi subuh dan asar kecuali uzur syara. Tapi perempuan abdolnya di rumah, termasuk seluruh sholat sunnah juga abdolnya di rumah. Jadi ada keseimbangan. Jadi bahwa ada amalan itu yang dilaporkan sifatnya harian, namanya robun rofi'yun. Menurut salah satu dosen Guru Salus Universitas Al Azhar Kairo, bahwa ada amalan yang diangkat harian
ada juga yang sifatnya mingguan, ada juga yang sifatnya tahunan. Ya, ini yang setiap hari, beruntunglah yang bisa melakukan pada saat itu amal ibadahnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Kapan itu? Waktu subuh dan asar. Jadi ibadah kita di waktu subuh dan asar itu dilaporkan oleh para malaikat Allah ke hadirat Allah. Siapa yang sholat subuh dan asar awal waktu, siapa sholat subuh dan asar yang berjamaah di masjid, itu dilaporkan oleh para malaikat Allah. Dan pagi ini kita tercatat sebagai hamba Allah yang sholat di masjid berjamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada amal ibadah yang diangkat sifatnya mingguan, rob'un usbu'iyun namanya. Amal ibadah yang diangkatnya setiap seminggu. Kapan? Yaumul Khamis, hari Kamis. Oleh karena itulah Rasulullah SAW selalu berpuasa pada hari Kamis. Alasannya apa? Aku senang, kata Nabi, kalau amal ibadahku diangkat pada hari itu. Nah, aku sedang berpuasa. Nah itu. Jadi kalau Senin tidak bisa, misalnya Kamis kudu itu. Karena pada hari Kamis itu laporan mingguan, catatan amal kita dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat Allah. Nah itu. Inilah Bapak-bapak sekalian, makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Man sholla bardain daholal jannah. Populer itu. Kalau saya di masjid saya tulis. Saya tulis ini. Man sholla bardain daholal, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dua profesor hadis yang hafal ratusan ribu hadis. Ada mengatakan Imam Ahmad, Imam Hambali, murid besarnya Imam Syafi'i, hafal hampir 1 juta hadis. Bayangkan itu. Ya, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, hafal hampir 1 juta. Bahkan beliau menikah aja telat, umur 40 tahun. Karena saking asiknya, sibuknya menghafal hadis-hadis Rasul. Masya Allah. Kita baru hafal 2-3 hadis saja udah nyalain ustadz sekampung. Inilah saudara-saudara sekalian. Man sholla bardain dakhalal jannah, barang siapa yang sholat, menjaga sholat bardain, yaitu adalah sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu. Makanya Bapak kalau kita nih sholat subuh di masjid jangan sampai nggak baca doa, apa ya? Kata menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, rugilah orang kalau udah sholat di masjid nggak baca doa. Ya paling tidak ikutinlah sampai Allahumma antas salam amin. Kan doa juga. Walaika ya'udus salam bahiyana rabbana bis nal jannata darussalam tabaraka rabbana ta'ala tajal jalali. Itu kan doa yang kita baca kalau kita masuk Masjidil Haram Makkah. Itu kalau itu gua ada kalau sibuk bener dah, tapi kalau bisa ikutin berdoa bersama imam barulah meninggalkan masjid. Karena berdoa di mana saja boleh memang, tapi kalau kita sudah ke masjid, kita lengkapilah ibadah sholat kita ini dengan wirid dan doa gitu ya. Mudah-mudahan karena ini masjid tempat yang paling mulia di muka bumi, doa kita lebih khusyuk, lebih nikmat, dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kali ini baru saja mungkin usai pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu saya akan mengangkat tentang nilai haji mabrur, sehingga ini sebagai barometer kita mengukur apakah kita yang sudah haji ini hajinya mabrur apa haji kabur. Tapi kita doakan yang sudah haji atau yang sedang menunaikan ibadah haji tahun ini meraih haji karena haji mabrur itu ganjarannya luar biasa.
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak tanggung-tanggung. Cuman disayangkan karena pandemi pada tahun ini yang berhak atau bisa menunaikan ibadah haji hanya 60.000 orang saja untuk Saudi dan penduduk asing yang tinggal di Saudi. Orang Indonesia pun hanya kebagian katanya 300 orang. Itu. Jadi mau ibadah aja sekarang susah. Antrian di kota Tangerang haji itu aja sampai 18-20 tahun. Bayangkan kalau udah 60 tahun umurnya baru daftar haji. Kapan berangkatnya itu? Jamaah umroh saja yang harusnya berangkat 2 tahun yang lalu sampai sekarang belum berangkat, bahkan sampai ada 2 calon jamaah yang sudah meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan sudah dapat pahala di sisi Allah ya, karena inamal a'malu, karena pandemi ini kan di luar kemampuan kita, betul nggak? Mungkin ini adalah musibah dunia, peringatan dari Allah supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Betul. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pandemi ini rekayasa atau bukan? Wallahu a'lam, tapi semuanya tidak bisa terjadi tanpa iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita pakai masker, pakai macam-macam protokol kesehatan, ikuti kalau memang itu baik, betul nggak? Tapi yang tidak boleh kita lebih takut corona ketimbang takut kepada Allah. Itu. Jadi itu yang benar. Itu tetap kita pegang sebagai akidah. Paham ya Pak ya? Santri saya tuh pakai masker. Hand sanitizer disiapkan semuanya. Karena saya tidak pernah santri saya belajar pakai online, selalu tatap. Hatta sekarang tatap muka. Setiap jam 10 saya jemur sambil baca salawat tibil kulub dan berdoa. Alhamdulillah sampai saat ini steril dari makhluk yang namanya Mr. Corona. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah di sini juga sekalian insya Allah. Ini para jamaah sekalian, haji mabrur itu adalah harapan kebanggaan semua jamaah haji. Karena ibadah haji ini satu hal apa ya? Ibadah haji ini ibadah yang memang perlu persiapan lahir dan batin. Dia bukan hanya ibadah qalbiyah, bukan hanya ibadah hati, harus niat, harus qasdu. Niat yang kuat, yang mantap, yang sungguh-sungguh. Tapi tidak cukup itu, dia juga harus sehat fisiknya, betul. Ibadah badaniyah, ibadah fisiknya harus sehat dan kuat. Tidak cukup sampai di situ, ibadah haji juga termasuk ibadah maliyah, ibadah harta perlu cukup harta benda. Kalau sekarang ini diperkirakan ibadah haji itu 30 sampai 40 juta, tapi yang berangkat tahun ini di Saudi nilainya sampai 70 juta. Mahal itu. Sebetulnya di Indonesia juga mahal, 60 sampai 70 juta. Tapi kenapa jamaah bayar cuma sampai 40 jutaan? Karena ditomboki oleh pemerintah dari uang dana haji yang diinvestasikan. Katanya seperti itu. Inilah saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, karena ibadah haji ini adalah ibadah lahir batin, maka perlu waktu yang lama, maka hadiahnya pun besar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidaklah haji yang mabrur itu kecuali balasannya adalah surganya Allah Subhanahu. Surga Pak balasannya. Hanya saya doakan yang belum mudah-mudahan bisa segera menunaikan ibadah. Kalau nggak beda haji ya umroh. Karena untuk memenuhi panggilan Allah ada 2 cara. Bisa dengan haji, bisa dengan wa atimul hajja wal umrata lil. Para ulama mengatakan sempurnakanlah oleh kalian dalam Al-Quran
akan ibadah haji dan umroh sekalian semata-mata karena Allah, maka ini dalilnya bahwa ibadah haji dan umroh sama wajib sekali seumur hidup. Bedanya kalau haji ada musimnya, Asyhurul Ma'lumat, bulan Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya udah itu ya. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di luar itu tidak ada yang namanya ibadah haji. Jadi ibadah haji ini mikot zamaninya ditentukan oleh Allah. Waktunya yang namakan mikot zamani hanya bisa dilaksanakan setahun sekali. Makanya ada istilah musim haji. Syawal sudah boleh berangkat ke sana itu. Syawal, Dzulhijjah, Azawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu sebenarnya udah bisa selesai ibadah haji itu. Nah, kalau umroh mikot zamaninya dari dimensi waktu bisa dilaksanakan tulu zaman sepanjang tahun karena tanpa wukuf di padang Arafah. Sedangkan wukuf di padang Arafah hanya sekali setahun, yaitu setiap tanggal 9 hari Arafah. Ini aja bedanya sebetulnya ya. Dan juga tidak perlu bermalam di Muzdalifah dan tidak perlu juga melontar di Min, yaitu pada hari-hari tasyrik, tidak perlu. Nah, oleh karena itulah ini sebagai solusi yang tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini karena daftar tunggunya sampai 20 bahkan sampai ada 40 tahun, maka bisa untuk memenuhi panggilan Allah dengan ibadah umroh. Makanya dalam kaidah usul fikih dijelaskan ma la yutraku kulluh wa la yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Itu dalam kaidah usul fikih yang sudah masyhur. Sesuatu yang tidak bisa didapati semua jangan ditinggal semua. Itu kaidah loh Pak ya. Kaidah umum. Sesuatu yang tidak bisa didapati diraih semua jangan ditinggalkan semua. Contoh, Bapak mau bersedekah jariah kepada Masjid Al-Hikmah, targetnya 1 juta, tapi duitnya nggak sampai-sampai. Lah sudahlah, nggak sedekah, ngapain sedekah jariah, duitnya nggak sampai-sampai 1 juta. Kemudian udah sampai mati nggak bersedekah begitu? Kan tidak, betul nggak? Kenapa nggak 100.000? Kenapa nggak 50.000? Yang penting kita bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, kan begitu? Nah, kalau haji ini sulit karena pandemi daftar tunggunya begitu panjang, kenapa tidak umroh? Dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu, sebetulnya satu alasannya itu, karena nggak dipanggil haji itu. Takut nggak dipanggil hajah. Ya, kalau ini alasannya tidak syar'i, ini alasannya, masya Allah sangat berbahaya. Karena di situ ada pencitraan, ada sedangkan ibadah haji itu adalah lillahi ta'ala. Allah sudah memprediksi bahwa ibadah haji dan umrah ini sangat rawan ibadah riya. Bagaimana tidak? Bersembrombangkat ngadakan pertemuan, betul nggak? Mau berangkat berapa mobil yang ngusung itu, yang mengantar, betul nggak? Begitu pulang berapa banyak yang menjemput. Makanya Allah sudah ingatkan dalam ayat Al-Quran diawali dengan kalimat walillahi alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi. Apa ayat ibadah-ibadah yang lain diawali dengan walillahi? Kan tidak. Tidak kan? Kenapa haji diawali dengan walillahi alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila? Semata-mata karena Allah, walillahi alan nasi atas manusia. Wajib atas manusia hijjul baiti itu menunaikan ibadah manis tato'a, orang yang ilaihi sabila. Tapi mampu dan tidak mampu itu relatif, bisa diusahakan. Merokok berhenti misalnya 2 tahun, bisa berangkat. Masa mati nggak merokok? Bisa nggak kira? Iya, bisa menabung. Dari tidak mampu menjadi makanya manis tato'a disitu bisa diikhtiarkan.
Gue memang udah takdir, ditentukan oleh Allah, gue gak ada potongan berangkat ke Mekah. Di mana ente tahu tuh? Betul. Karena ini soal kesungguhan, soal panggilan Allah. Tidak sedikit orang kaya sampai maut, sampai mati tidak sampai ke Mekah baik dengan haji maupun umroh. Tapi orang yang gak punya duit malah bisa beberapa kali. Betul. Malah saya jadi haji kosasi waktu miskin, Pak nggak punya apa-apa, malah saya bisa berangkat haji, diberangkatkan oleh hamba Allah orang Padang, pengusaha bandara kargo itu. Masya Allah. Jadi jangan pernah putus harapan. Niat dengan sungguh-sungguh, ikhtiar, insya Allah nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang ada orang bukan gak dipanggil, emang gak pengen. Ke Eropa, keliling dunia ratusan juta dihabiskan keliling Eropa. Ke Amerika, betul nggak? Bahkan sampai negeri komunis Cina masih dia datangin. Betul. Padahal itu tidak ada perintahnya dalam Quran dan hadis. Hukumnya cuman boleh saja. Tapi menziarahi, mendatangi kota Mekah dan Madinah ada hadisnya, Pak. La tushaddur rihal. Tidak ada yang sangat dianjurkan mendatanginya rihlah, traveling, illa salah satu masjid, kecuali 3 masjid. Masjid loh, Pak. Kenapa 3 masjid yang dianjurkan sangat didatanginya? Menandakan masjid tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan kita pada pagi hari ini kita buktikan, kita kumpul di masjid. Dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tushaddu rihal illa salasati masajid. Tidak ada yang dianjurkan mendatanginya, menziarainya kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram. Untuk apa kita dianjurkan datang ke Masjidil Haram? Kalau tidak haji ya umrah. Karena ibadah haji dan umrah ini nggak boleh di pondok gede, latihan boleh. Nggak boleh ibadah umrah ini dipindahkan ke Habasyah, ke Yaman. Kayak Raja Abrahan itu. Makanya dihancurkan, ditumpas oleh Allah Subhanahu oleh burung ababil. Sudah dipatok bahwa ibadah haji itu mikot makaninya hanya di sekitar kota Mekah, tidak boleh di tempat yang lain. Yang kedua, wa masjidi haza, kata Nabi. Masjidku ini. Itu sangat dianjurkan kita mendatangi, menziarahi masjid Rasulullah Sallallahu. Untuk apa? Bukan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji umrah itu sudah dipatenkan hanya di sekitar kota Makkah. Ke Madinah itu adalah berziarah. Malah ada satu keterangan, barang siapa yang sudah menginjak kota Makkah, tanah suci Makkah, baik haji maupun umrah, tidak berziarah ke negeriku Madinah, ke masjidku, dia telah menunjukkan keangkuhan dan kesombongan di hadapanku. Apa kita nggak malu dikata gitu sama Nabi? Betul. Bapak cinta sama Nabi? Iya, untuk memantapkan kecintaan kita, mahabbah kita, kerinduan kita pada Rasulullah, ziarahi masjidnya. Sholatlah di masjid Nabi. Dulu Nabi sholat di situ. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga sholat di sini. Masjid Madinah bersama Rasulullah. Jadi kita ke Madinah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Cuman sangat dianjurkan Rasulullah untuk berziarah, sholat di Masjid Madinah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu dan para sahabat serta zuriyah Nabi. Man zara qabri laqad wajabat syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, itu ada di manasik haji itu, Departemen Agama. Barang siapa menziarahi kuburku, laqad wajabat lahu syafaat, maka sungguh dia wajib mendapat syafaatku. Masya Allah. Emang penting, Pak, syafaat. Masya Allah, super penting. Kita belum tentu dapat pembelaan atau syafaat dari anak kita. Jangan-jangan anak kita menjerumuskan kita ke neraka nanti di akhirat. Jadi fitnah. Tapi karena kita cinta sama Nabi, maka nanti tidak kemungkinan besar kita akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh Ali Jabir bilang, saya cinta Indonesia. Kalau saya boleh minta, saya pengen mati di negeri Madinah, di negeriku. Pernah ngomong gitu nggak? Tapi andaikan saya meninggal dunia di Indonesia, saya ikhlas karena saya cinta Indonesia. Kata siapa tuh? Syekh Ali Jabir, wallahi yarham. Kenapa? Karena barang siapa yang meninggal dunia di negeri Rasul di Madinah, maka Nabi akan menjadi saksi, akan berikan syafaat nanti di hari kiamat. Kira-kira pengen nggak ke sana? Pengen ya? Masya Allah. Dan ini kota Mekah, tanah suci kota Mekah, dan Madinah, tanah sucinya itu ada batas-batasnya. Nanti tanya di sana itu Mutawif. Itu tidak akan bisa ditembus oleh Dajjal di akhir zaman itu. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Aqsa di Qudsi, Al-Quds, Palestina. Itu juga termasuk dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau memang bisa. Tapi sekarang menjadi negeri perang ya. Kalau nggak aman nggak usah. Tapi paling tidak Mekah Madinah kita berusaha seumur hidup sekali kudu ke sono. Karena ini ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah. Wa azin bin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin. Ini panggilan Allah melalui lisan Nabi Ibrahim agar memanggil segenap manusia untuk ibadah haji. Mereka nanti akan berdatangan, ada yang jalan kaki, ala dhamirin, ada yang naik onta, berdatangan ke kota Makkah untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau sekarang pesawat, terbukti nggak kira-kira? Panggilan Nabi Ibrahim itu dari berapa ribu sebelum Masehi itu. Waktu membangun Ka'bah rata dengan tanah karena terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh, akhirnya Ibrahim membangun kembali dengan putranya Ismail. Ka'bah tersebut di tempat yang sama, dan Nabi Ibrahim langsung naik ke Jabal Gubis yang hanya beberapa meter dari Babu Salam, tapi sekarang sudah ditutup oleh hotel bintang 5 untuk para tamu raja, jadi nggak kelihatan. Di situ Nabi Ibrahim memenuhi, menyampaikan panggilan Allah. Dan sekarang tidak kurang dari 2,5 sampai 3 juta setiap tahun, kecuali cuma tahun ini cuma 60.000. Ya dah? Terbukti itu. Nah itu, oleh karena itu semuanya bercita-citalah agar bisa memenuhi panggilan Allah, baik itu haji maupun umrah. Jadi kalau nggak bisa haji, kenapa tidak umrah? Itu solusinya untuk pandemi sekarang ini ya. Inilah Bapak sekalian. Tapi nggak sebegitu gampang meraih nilai haji mabrur yang ganjarannya sorga. Sorga itu adalah lambang kesempurnaan, kenikmatan, betul? Iya. Jadi kalau kita ini hidup di dunia nggak masuk sorga, tekor. Tekor apa tekor? Nikmat begitu banyak dikasih Allah. Kita tidak mensyukuri, akhirnya menjadi orang ahli maksiat, akhirnya tidak masuk surga. Oleh karena itulah Allah menciptakan kalimat la ilaha illallah, itu kan standar keimanan, standar tauhid, betul nggak? Sampai dikatakan barang siapa yang meninggal dunia ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, daholal, masuk surga. Jadi nanti di sini kelihatan siapa yang kafir, siapa yang beriman. Barang siapa meyakini la ilaha illallah sampai dia wafat, maka disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu, karena itu kunci surga. Tapi orang yang ingkar dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk neraka. Makanya kalimat la ilaha illallah banyak diucapkan. Kalimat tahlil ini kan, kalimat tauhid, kalimat iman. Jangan lepas dari diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Ini kalimat yang sangat super penting. Makanya kita kalau berdoa, imam itu membaca penutupnya Allahumma sabit nabil iman, wasabit nabit tauhid, wasabit nabil wasabit nabi husnil khatimah. Ada doa yang selalu dibaca oleh Ustadz Jepri itu. Pendek, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Itu. Karena nilai yang tertinggi manusia adalah husnul khatimah. Jadi natidah haji itu Pak ada 3. Ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud. Apa itu haji mabrur?
Di dalam kitab Subulus Salam juz 2 safhah 361 misalnya, ini kalau nggak salah syarahnya Bulughul Maram. Di sana dikatakan wallazi la yukhalituhu syai'un minal ismi. Itu haji mabrur ukurannya tuh. Jadi haji mabrur itu adalah di mana orang yang berhaji itu la yukhalituhu syai'un, dia tidak mencampur adukan sesuatu yang halal bil ismi minal ismi, daripada dosa, daripada barang yang haram dan subhat. Jadi orang yang pulang haji itu pas steril, tidak asal makan, tidak asal kenyang, tidak asal minum, tapi apa ya pakaian yang dia pakai halal atau tidak, makanan yang dia makan halal atau tidak, minuman yang dia minum halal atau tidak. Kalau haram tidak, atau sudah halal haram dicampur aduk saja, halal diambil digaruk, yang haram juga digaruk juga, ini tanda tidak mabrur hajinya, namanya haji kabur. Iya, haji apa namanya itu? Iya, mestinya syariah madul itu selektif, kayak tawon gitu, ya. Nggak sembarang makan, betul nggak ya? Jadi itu tandanya haji mabrur. Setelah dia pulang haji, dia selektif, iffah, jaga diri dari segala perbuatan haram dan syubhat. Itu tanda haji mabrur. Walaupun dia pembisnis, tapi dia sangat selektif, mana yang syar'i, mana yang sesuai dengan tuntunan syara, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal. Biar sedikit yang halal membawa berkah, daripada haram banyak tapi membawa malapetaka. Bini jadi selingkuh, anak jadi bandel, ibadah susah. Itu namanya harta tidak membawa tapi harta yang membawa berkah itu adalah membawa kebaikan. Istrinya semakin taat kepada Allah, patuh kepada suaminya, anak-anaknya juga menurut, jadi anak yang baik. Itu namanya harta yang membawa apa sih berkah? Berkah artinya ziyadatu khairillah, yang dapat membawa kebaikan kepada Allah. Tambah umur, tambah banyak ibadahnya. Tambah harta, tambah banyak sedekahnya. Betul-betul. Tambah jabatan, semakin dekat dengan rakyatnya, menegakkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Bukan menguras rakyat, tapi ngurus rakyat. Itu namanya jabatan membawa berkah. Itu. Tapi kalau menurut Rasulullah SAW, bahwa haji mabrur itu, Nabi pernah ditanya, "Qila wa ma birruhu ya Rasulullah?" Apa sebetulnya haji mabrur itu? Nabi bilang haji mabrur itu ada dua ciri yang paling menonjol. Satu, it'amu ta'am, memberi makan. Jadi kalau orang haji mabrur cirinya setelah pulang haji dermawan, suka berbagi makanan, suka bersedekah. Waktu belum haji pelit nentet. Apa itu pelit nentet itu? Pelit, medit, koret, pantat kuning. Kalau makan jangankan tetangga, pintu ditutup rapat kalau perlu, jendela ditutup rapat, kucing numpang aja nggak bisa tuh. Saking pelitnya itu. Tapi begitu dia pulang haji, subhanallah, terbuka. Ayo sini siapa yang belum makan, makan kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kenapa menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah? Karena salah satu kelebihan Nabi Ibrahim diceritakan dalam kitab Nasulibat, bahwa beliau itu kalau makan buka pintu lebar-lebar, nyari orang lewat, kemudian dia duduk di depan, siapa yang lewat diajak makan bersama. Bahkan diceritakan sampai dia cari orang, karena dulu susah ya, sampai 1-2 mil agar dia bisa makan bersama, bersedekah dengan makanan. It'amu ta'am, makanya dapat gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Jadi Allah sangat suka dengan orang yang dermawan, termasuk bersedekah makanan. Misalnya dalam kuliah subuh ini, habis kuliah subuh, ayo makan nasi uduk rame-rame, asik apa kagak? Makan pisang goreng rame-rame, asik kagak? Oh, kalau di masjid saya berebut itu. Jadi setiap kuliah subuh itu 3 orang, 3 keluarga jamaah. Itu jatahnya ibu-ibu dah ya. Ibu juga harus dapat pahala juga, betul ya? Bahkan, Pak saya belum dapat giliran, saya minta. Ayo silakan. Di sini begitu nggak?
Ada ya? Alhamdulillah. Itu kesempatan, Pak. Kesempatan. Agar nanti kita di kubur kita tidak merasa lapar. Agar nanti di padang mahsyar kita tidak merasa lapar. Kan nanti di bandar mahsyar itu ada orang yang merasakan lapar dan haus amat lama. Tapi ada juga orang yang nanti di padang mahsyar melaparkan haus dan lapar sebentar saja. Kenapa? Karena mereka sudah berlapar-lapar di dunia dengan memperbanyak puasa dan bersedekah. Tapi orang yang di dunianya pelit, gak bersedekah makanan, selalu perut, gak pernah berlapar-lapar dengan puasa, dia akan merasakan betapa lamanya nanti lapar dan haus di padang mahsyar. Sedangkan di sana tidak ada warteg, tidak ada nasi padang. Nauzubillah min. Jadi mulia sekali itu ya bersedekah makanan itu. Itu salah satu sifatnya Nabi, it'amu ta'am, gemar memberi sampai Nabi itu rela perutnya lapar keroncong asar umatnya makan. Masya Allah ya. Jadi orang yang dermawan itu adalah salah satu ciri haji mabrur. Kalau pelit belum, itu dia masih haji kabur itu ya. Walinul kalam, yang kedua kata Nabi bahwa ciri haji mabrur itu adalah orang yang linul kalam. Apa lin? Lain, lembut, kalau ngomong indah, nggak nyakitin tetangga. Waktu belum haji, masya Allah lidahnya tajam. Kalau ngomong nyakitin tetangga, nyakitin suami, betul nggak? Nyakitin mertua. Kalau ngomong itu pedes. Nah, begitu pulang haji, masya Allah enak sekali ucapannya. Daripada saya nyakitin orang lebih saya diem. Itu malah mengandung hikmah kata Nabi. Betul nggak? Ya daripada kita ngomong dosa, lebih baik kita diam. Falyakul khairan aw liyasmut kata Nabi. Berkatalah yang baik, kalau nggak bisa ya udah diam. Makanya kalau nggak ngerti agama jangan ngomong agama. Waduh, bukan hanya dia yang sesat nyesatkan orang, betul nggak? Jangan nggak ngerti politik, jangan ngomong politik, diketawain orang. Jadi orang ini sudah punya porsinya masing-masing, begitu. Ada yang berceramah, ada yang mendengarkan, ada imam, ada jangan semuanya jadi imam. Kacau, betul nggak ya? PDI pengen jadi imam, Golkar pengen jadi imam, P3 pengen jadi, PKB walaupun banyak santrinya pengen jadi imam. Semua pengen jadi imam. Pakai kos partai politik semua lagi. Di masjid, kacau nggak kira-kira? Makanya kalau masuk masjid jangan bawa simbol-simbol politik. Jangan bawa pangkat apapun. Cuman satu titel kita kalau masuk masjid, Abdullah, hamba Allah, betul nggak? Hanya hamba Allah. Kita masuk ke masjid, yang Sunda jangan tonjolkan ke Sundanya, yang Jawa jangan ke Jawaannya, yang Padang jangan ke Padang. Semua tonjolkan bahwa saya ini hamba Allah. Saya masuk masjid ingin merendah di hadapan Allah Subhanahu. Kalau begitu kira-kira masjid aman nggak? Wah santuy, ya enak itu. Yang kedua, singkat-singkat aja. Jangan gagal nih YouTube-nya kayak kemarin gagal duluan. Supaya jamaah bisa nonton kembali, bisa diulang, direnungkan kembali. Wah ini YouTube jangan dicabut walaupun saya udah mati. Jadi ini jadi sedekah jariah buat jamaah masjid sini. Amin ya rabbal. Nah itu. Ini bikin YouTube maksiat. Mana nggak dicabut-cabut lagi. Berapa juta tuh orang nonton, sekian juta dosa jariah. Yang kedua yaitu haji makbul namanya. Tapi ada yang mengatakan makbul, mabrur sama. Ya tapi makbul itu sekedar sah, diterima ya, tapi belum tentu membawa kebaikan. Ya, tapi juga ada yang mengatakan sama. Wallahu alam. Apa itu haji makbul? Wallazi tazharu samratuhu ala sahibihi, yaitu yang dimana setelah pulang haji nampak hasilnya, buahnya, ada asarnya, ada bekasnya pulang haji. Kan ada orang pulang haji nggak ada bekasnya, Pak. Gak ada bekasnya, pakaiannya ya begitu, pergaulannya itu juga, preman, betul nggak ya? Iya kalau nonton dangdut paling depan, gak ada perubahan udah, nyawer lagi, sama yatim kagak mau, sama janda mau, sama, aduh nih haji kabur ini, ke masjid nggak kelihatan, padahal di sono setiap hari sholat berjamaah, ini namanya tidak ada asarnya, tidak ada buahnya. Nah haji makbul itu
Allazi tazharu samratu, yang ada buahnya, nampak buahnya, hasilnya haji itu. Ala sahibi, yang melekat pada yang berhaji. Begitu. Ya kan ya? Bi ayyakuna haluhu ba'dahu khairan min halihi qablahu. Di mana ayyakuna halahu, di mana eksistensi dirinya, keberadaan dirinya itu lebih baik daripada sebelum haji, kira-kira seperti itu. Waktu belum haji, bergaulnya masih sama preman, sama janda-janda di tempat dugem. Wah, begitu pulang haji di masjid dulu. Nah, bergaulannya sama orang-orang soleh, bergaulnya sama orang-orang baik, orang seneng ngaji, ibadah, betul gak? Nah, itu makbul dong. Pakaiannya juga berubah, lebih baik, lebih santun. Ya dah? Menata rumah tangganya juga lebih baik, cinta ilmu dan sebagainya. Jadi ada perubahan antara sebelum haji dengan sesudah haji. Sebelum haji nggak pernah kelihatan di masjid, di majelis taklim, susah dicari. Tapi begitu pulang haji, masya Allah, sopnya paling depan, nggak tahu ngapain, tidur apa. Ya, pokoknya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu namanya haji makbul. Ya, terakhir singkat aja, haji mardud. Apa mardud? Roda yarud, ditolak. Haji yang tertolak. Nauzubillah min, udah waktunya lama. Di Indonesia 40 hari ya Pak Haji ya, lama. Kata saya mah kelamaan itu. Jadi sebenarnya dipangkas itu supaya 20 hari, 25 hari lah, supaya biayanya lebih ringan. Tapi alasannya katanya Pak, penerbangannya Pak, jamaah kita terbesar di dunia. Allah alam dah, iya. Saya nggak ngatur pesawat sih saya mah. Itu, iya. Itu. Karena banyak juga orang yang sibuk, ya jadi. Itu. Jadi 40 hari malah ya. Iya, uangnya juga gede, fisik kudu kuat, pulang mardud. Masya Allah. Haji mardud ini, haji yang tertolak ini, sebabnya ada 3 Pak. 1 bisa babi riya, karena pamer, pencitraan. Gua mah pulang haji emang kenapa? Wah, biar gua panggil Pak Haji, orang begini semua di kantor sama gua. Biar gua jadi panutan nanti, gua dihormatin di masyarakat. Jangan, itu penyakit riya itu. Makanya dalam Al-Quran sudah katakan walillahi ala nasi jul baiti manis. Itu, nah Allah sudah memperingatkan dari awal-awal ya, pergi haji itu hanya semata karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena status dan sebagainya. Jadi penyakit yang pertama adalah riya. Sampai-sampai kalau dia diundang ke dalam walimatul arus nggak ditulis haji, gua bakalan jadi datang. Wah, haji susah-susah lu kagak tulis haji gua. Dipanggil nggak ada hajinya, kagak nengok Pak. Contohnya Haji Muhyiddin di sinetron, tukang bubur naik haji 2 kali, dipanggil sekali doang Pak Haji Muhyiddin, kagak nengok tuh Haji Muhyiddin. Maunya 2 kali, Pak Haji Muhyiddin, baru nengok dia. Nah ternyata penyakit ini nular ini ke Komplek Peruri ini. Ke Cipondoh ini, jangan, nauzubillah min. Karena dipanggil haji atau tidak, itu kan cuman budaya. Budaya bukan? Ngerti nggak budaya? Budaya Indonesia, budaya Malaysia mungkin. Tapi secara agama kan tidak. Ya ibadah saja, dipanggil haji alhamdulillah, enggak juga kagak apa-apa. Nah romannya nggak dipanggil haji ngambek. Nggak dipanggil Bu Hajah kagak ngaji lagi. Gua gak ngaji lagi ngapain? Gua nggak dipanggil Bu Hajah. Allahu Akbar, betapa memang benar penyakit ibadah haji ini rawan penyakit riya itu, masya Allah. Bayangkan aja pertemuan aja kalau banyak duit, tendanya kayak apa itu, berkatnya kayak apa itu, belum berangkatnya berapa banyak ya. Kalau yang orang duitnya banyak, betul nggak? Itu kan sudah kena penyakit riya itu. Kalau yang nggak kuat, tapi kalau yang kuat sih nggak ada masalah. Orang nganter kan wajar, namanya orang pergi jauh, betul nggak? Gitu. Yang kedua, itu karena bisa babil jahal, karena bodoh.
karena bodoh. Pergi haji bodoh karena hajinya haji spontan, gusuran. Kagak sempat belajar manasik. Nggak boleh, makanya salah satu syarat wajib haji itu adalah memahami manasik haji, yaitu bil ilmi. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa melakukan amal ibadah tanpa ilmu, ditolak, tertolak, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Baca Quran gak pakai tajwid dapat pahala apa dapat dosa? Iya, baca Quran pakai bahasa Cina, coba bayangin itu. Hah? Kan lu bisa ngata R dia mah, ya. Baca Quran pakai lagu Manuk Dadali Sunda, kira-kira gimana itu? Malah ada baca Quran pakai langgam jauh, pakai kembongannya sekali mau. Harus pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, imam pakai ilmu. Ya dah? Apa yang nggak pakai ilmu? Sholat pakai ilmu, biar tahu syarat dan rukunnya. Apalagi haji. Kalau kagak pakai ilmu, di sana bengong, cuman olahraga doang. Apa yang dilakukan dia kagak ngerti. Ini ngapain muter-muterin kubus? Ka'bah aja kata kubus. Kurang gawean apa ini gua di sini muter-muterin Ka'bah 7 kali. Kan Ka'bah cuman kubus, batu jangan gitu. Astagfirullahalazim. Ngapain mondar-mandir sofa marwah sofa 7 kali. Kalau begini mah gua di Indonesia juga bisa. Itulah orang kalau ibadah nggak pakai ilmu. Makanya begitu pulang apa dia bilang? Bukan nikmat, bukan seneng. Wah, pergi haji capek. Ada Pak tetangga saya begitu. Orang aneh bin ajaibin. Coba buktikan Pak. Orang kalau habis wukuf di padang Arafah, habis mendengarkan khutbah, bersalam-salaman, pada nangis nggak? Semua nangis, nggak ada yang nggak nangis itu. Seakan-akan kayak di padang mahsyar beneran. Coba orang kalau habis selesai menunaikan ibadah umroh dengan tahallul atau haji, nggak ada yang nggak nangis itu. Terharu luar biasa, nikmatnya luar biasa. Perjuangan telah menuntaskan rangkaian rukun, syarat dan rukun haji dan umroh. Betul-betul. Karena pakai ilmu dapat menghayati. Tapi kalau yang tidak, ya kayak bocah, lihat bocah itu. Bocah TK, bocah SD, kelas 2, kelas 3 sholat. Ya nengok kanan, ya nengok kiri. Jakaruk sana garis ini. Ya ngapain dia kagak ngerti. Betul ya? Betul ya? Iya, tapi kalau dia udah gede, udah tahu ilmunya kan nggak begitu sholatnya. Inilah pentingnya kedudukan ilmu. Qul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Orang yang tahu nggak tahu? Ya jelas beda. Sampai dalam ibadahnya pun berbeda, cara berbicaranya berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara bergaulnya berbeda, cara mencari rezekinya juga berbeda. Dan orang yang berilmu dengan orang yang tidak betapa tingginya kedudukan ilmu itu dalam pandangan Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang terakhir, sebabnya ibadah haji itu mardu, tertolak karena bimalil haram, hartanya haram. Menang judi daftar haji, hasil korupsi proyek daftar haji. Begitu sampai di sana labaik Allahumma labaik, kan begitu ya talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, kata Allah la labaik la labaik, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Ya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat diri saya Al-Fakir dan insyaallah buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa bertemu kembali pada waktu dan lain kesempatan di tempat yang mulia ini, masjid yang tercinta itu, yaitu Masjid Al-Hikmah. Masjid itu nanti akan menjadi perahu kita di saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Itu ada keterangannya di dalam kitab Sulumut Topik. Masjid tempat ibadah kita yang kita makmurkan nanti atas izin Allah berubah menjadi pesawat, menjadi kendaraan di saat kita meniti jembatan Asy-Syirat, jembatan akhirat yang di bawahnya neraka jahanam, yang di ujung sana itulah baru surga. Itu siapapun termasuk Rasulullah akan melintasi itu. Cuman kita karena menjadi umat Rasulullah, alhamdulillah kita paling dulu melintas di situ. Cuman ada yang selamat, ada yang tidak.
Ada yang sekejap mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, ada yang bagaikan kuda, ada yang bagaikan berlari, ada yang ngesot. Bapak pilih yang mana? Jangan pilih yang ngesot, Pak. Masya Allah, kagak sampai-sampai dibawa api neraka. Ya Rob, kenapa ini kau perpanjang, kau perlama jembatan ini, orang pada sampai saya belum. Lah emang kamu siapa? Saya Jamaah Al-Hikmah. Kenapa kamu? Saya nggak pernah perlambat. Yang memperlambat amal kamu. Kamu soal ibadahnya di dunia letoy. Ibadahnya selalu lambat. Nah, makanya kita percepat ibadah kita, tepat waktu. Ya, di dunia ini agar kita nanti di akhiratnya bisa lari dengan kencang dan selamat menuju surga. Kalau perlu sekejap mata. Amin ya Rabbal. Kalau perlu bagaikan kilat, selet juga udah nyampe di pintu surga. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan di masjid kita nanti menjadi kendaraan kita, insya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.